Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk grafik fungsi, kita sudah mengenal bahwa nilai dari fx itu sama dengan y. Jadi kayak gini bisa berarti dia fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Kita akan menggambarkan grafik fungsi dari y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Ya, SB itu sumbu X. Dengan cara memisahkan Y. Kita Y misalkan sama dengan 0. Maka dari persamaan ini menjadi 0 sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8 ya. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Dengan bentuk seperti ini maka kita bisa faktorkan menjadi x titik sama dengan 0, bisa ditaruh di belakang ya. Nah, ini kita cari faktor dari C-nya kan negatif 8. Negatif 8 kita cari faktornya. Perkalian hasilnya negatif 8. 1 dikali negatif 8, 2 dikali negatif 4. Atau bisa sebaliknya, negatif 1 kali 8, negatif 2 dikali 4. Yang hasilnya negatif 8 ini semua. Kalau hanya berbicara faktor hanya 1, 2, 4, 8. Supaya mempermudah langsung Pak Bayu beri tanda saja. Ini yang hasilnya negatif 2 ketika dijumlahkan yang mana? Ini negatif 7. Oh, ini negatif 2. Maka ini cocok. Kalau dia dijumlahkan 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Oh, berarti kita pakainya yang ini. Kita bisa mengisi di sini positif 2 dikurangi 4. Maka di sini x plus 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Atau x sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Maka titik potongnya adalah di negatif 2x nya, maka koordinat kan x, y, maka negatif 2,0 dan 4,0. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu y. Kalau tadi x kita misalkan y-nya, sekarang kalau sumbu y kita misalkan x-nya sama dengan 0. Kita tinggal ganti saja. X dari persamaan ini kita ganti 0. X kuadrat maka 0 kuadrat minus 2 dikali 0 dikurangi 8. Maka y-nya sama dengan 0 kuadrat 0 negatif 2 dikali 0, 0 dikurangi 8. Maka y-nya hasilnya adalah negatif 8. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 8. Kenapa 0,8? Negatif 8 ini kan x-nya, ini y-nya. X-nya nilainya adalah 0, y-nya nilainya negatif 8. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita cari titik puncak. Kalau puncak itu kan berarti ya di pucuknya kan, ya. Puncak gunung maka di pucuk gunungnya. Nah, rumusnya adalah menggunakan rumus ini. Minus B per 2A, minus, ini di tengah ya. Ini B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 4A. Perlu ditekankan ini adalah posisinya di tengah. Maka nanti kita hitung dulu baru dikalikan dengan negatifnya nanti. Oke. Ini rumus untuk mencari titik puncak. Kita juga sudah tahu kalau ada persamaan kuadrat kita bisa menentukan ABC-nya kan. A-nya akar depan x kuadrat 1, B-nya akar di depan x negatif 2,
C-nya konstantanya adalah negatif 8. Kita masukkan saja minus B, maka minus 2 per 2A, berarti 2 dikali A-nya 1, koma minusnya di tengah, B kuadrat minus 2 kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4 dikali A-nya 1. Kita tinggal hitung saja ini. Negatif 2 dibagi 2 kan berapa? Negatif 1 kan? Negatif 1. Kalau dia dikalikan nanti dia jadinya positif. Oke, kita lanjutkan. Negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 dikurangi negatif 4 dikali 1 dikali negatif 8, ini hasilnya adalah positif 32 dibagi 4 kali 1, 4. Nah ini catatannya, ini kita hitung dulu baru kita kalikan negatif ini ya, jangan sampai terlupakan. Ini juga sama, negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1. 4 ditambah 32 itu hasilnya berapa? 36 dibagi 4, ya kan? Maka 1, negatif 36 bagi 4 9, baru 9 dikali negatif 1 kan hasilnya negatif 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Kemudian suatu saat kalian juga akan ditanyakan sumbu simetri. Sumbu simetri ini terletak pada titik puncak. Jadi kalau sumbu simetri itu membagi dua bangun menjadi sama. Kalau dulu di SD kalian misalnya ada bangun persegi seperti ini, anggap aja persegi ya. Sumbu simetrinya itu membagi seperti ini. Jadi ini kalau dibagi sini ketemu sini, sini ketemu sini. Ini namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri pada titik puncak, pada grafik fungsi dia terdapat pada titik puncak. Diambil dari X-nya adalah minus B per 2A. Kalau mau langsung cari ini, kalau dia sudah mencari titik puncak, berarti sumbu simetrinya adalah ini. Bisa kelihatan hasilnya adalah 1. Maka titik puncaknya adalah sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Dan selesai ini komponen-komponennya, kita tinggal gambarkan di diagram kartesius. Pernah membuat diagram kartesius kan? Seperti ini ya. Di sini 0, di sebelah kanan sumbu Y X yang nilainya positif, di sebelah kiri sumbu Y nilai X yang nilainya negatif. Y di sebelah atasnya sumbu X itu positif, Y di sebelah bawahnya sumbu X itu negatif. Kita tinggal gambarkan. Kita pakai warna yang berbeda. Baik, yang pertama, dia titik potongnya adalah di negatif 2. Kelihatan ya? Negatif 2,0. Maka X-nya negatif 2, oh dia di sini. Y-nya 0 di sini. Oh, berarti dia di sini. Di negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oke. Kemudian yang kedua adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Oh, dia di sini titik potongnya. Maka di sini titik potongnya di 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di 0, negatif 8. Y-nya 0, X-nya negatif 8. Oh, dia di sini 0, negatif 8. Kemudian titik puncaknya di 1, negatif 9. X-nya 1, Y-nya negatif 9. Pernah menggambar ya titik potong ya? Mencari koordinat kelas 7 kalau nggak salah. Y-nya negatif 9. X-nya 1, Y-nya negatif 9. Oh, dia di sini. Maka dia 1, negatif 9. Tinggal kita hubungkan ini. Kita hubungkan. Dia bukan berupa garis lurus ya, tetapi garis lengkung. Garis lengkung. Ya, kita sketch saja. Terus ke sana, membuka ke atas. Ini juga sorry nggak pas ya. Nanti kalau kalian gambar yang bagus ya,
kita paskan di titik potongnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kalau kita berbicara sumbu simetri, tadi kan di X sama dengan 1, maka dia letaknya di sini. Sumbu simetrinya berarti sebenarnya dia juga di sini. Ini kalau diteruskan, ya, sesuai dengan ini. Sumbu simetrinya di X sama dengan 1. Sama dengan ini ya harusnya ya. Wah, ini Pak Boy agak tergesa-gesa ini. Nah, ini kalau dia nanti permisalannya ini semakin banyak, maka gambarnya akan semakin rapi nanti. Karena sebenarnya di sini ada titik potong dengan X dan Y, ada titik koordinatnya. Nah, kalau pengen mencari, nanti kalian bisa memisalkan X dan Y ini kita misalkan. Caranya kita latihan ya. Oke, dari persamaan ini X kuadrat minus 2X minus 8, X kuadrat minus 2X minus 8 dia sama dengan ini. Kita bisa misalkan, kalau tadi 0 sudah dimisalkan ya, kita misalkan boleh dengan negatif 1. X nya kita ganti dengan negatif 1, maka nanti ketemunya di berapa koma berapa. Y nya kita ganti dengan negatif 1, nanti ketemunya di berapa dengan berapa. Ini kalian bisa coba di latihan-latihan selanjutnya. Jadi nanti kita bisa menemukan di sini ada titik-titiknya, ada titik-titiknya. Tetapi untuk langkah menggambar grafik fungsi yang paling sederhana adalah seperti ini tadi. Langkah pertama, cari titik potong terhadap sumbu X. Kita misalkan Y nya sama dengan 0. Kita cari titik potongnya. Nanti tergantung bentuknya ya, pemfaktorannya bagaimana. Kalau pakai pemfaktoran, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Ini langkah yang kedua, dengan memisalkan X sama dengan 0. Dan nanti ketemu titik potongnya di berapa. Kemudian titik puncak, langkah yang ketiga, kita mencari titik puncaknya dengan rumus ini, minus B per 2A, minus B kuadrat minus 4AC per 4A. Yang perlu diperhatikan ini adalah di tengah, maka ini nanti dihitung dulu baru dikalikan dengan negatif. Ini juga sama, dihitung dulu baru dikalikan dengan negatif. Karena tadi Pak Bayu mencoba ternyata salah, kalau dia langsung dikalikan B kuadrat dikalikan dengan negatif langsung. Oke ya, itu catatan-catatannya. Kalau sudah sumbu simetri, caranya rumusnya ini, dia terletak dalam sumbu X. Itu ya. Kalau sudah, kita tinggal menggambarkan di diagram kartesius seperti yang sudah kita lakukan tadi. Gambar titik potong terhadap sumbu X-nya, gambar titik potong terhadap sumbu X-nya, kita cari titik puncaknya. Kemudian tinggal kita hubungkan. Nah, catatan. Kalau A dia lebih dari 1, grafik itu akan membuka ke atas. Oke. Kalau A dia kurang dari 1, dia grafiknya akan membuka ke bawah. A kurang dari 1 berarti dia negatif ya. Ya, negatif ya. Kemudian nanti juga akan ada syarat-syarat khusus terkait dengan nilai koefisien-koefisien yang akan mempengaruhi. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sementara sampai sini dulu, semoga kalian bisa mengerti langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih semuanya, selamat belajar.